Ini di luar isu laut kan masalah pertanian kan di bawah Komisi 4 juga. Nah ini 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini survei dari Celios menyorot masalah food estate yang masih mendapatkan raport merah ini. Bagaimana Bapak melihat kinerja ini? Ya ini memang sebetulnya food estate ini Pak, secara konsep bagus. Karena food estate itu kan memang di beberapa negara maju itu kan udah menggunakan konsep itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin rasanya agak sulit gitu kan. Kenapa ya? Masalah lahan, Pak. Lahan bukannya tersedia banyak sekali? Lahan pertanian kita ini, jadi Indonesia ini Pak Edi, provinsi penyangga pangan nasional itu dulu hanya ada 5 provinsi. NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Dulu. Sekarang ini udah berkembang. Sumatera Selatan udah, Lampung sudah mulai, kemudian Banten sudah pecah menjadi provinsi sendiri. Nah sekarang udah mulai bersuasembada. Namun persoalannya adalah lahan pertanian kita ini. Ini kan kejar-kejaran antara pertanian atau industri. Nah yang terjadi sekarang ini adalah lahan pertanian, irigasi teknis yang existing, ini banyak dialihfungsikan untuk area lain, seperti menjadi industri, perumahan, perhotelan. Kenapa demikian? Karena ini juga dampak daripada otonomi daerah. Otonomi daerah, bupati kan harus menggali PAD sebesar-besarnya untuk membangun daerahnya. Karena daerah tidak mungkin bisa mengembangkan wilayahnya tanpa ada uang hanya mengandalkan APBN. Karena APBN paling kan terbatas. Maka APBN-nya digenjot. Nah, pertanian itu dianggap bukan merupakan objek yang bisa meningkatkan PAD. Sehingga kecil ya nilainya. Sehingga mereka menganggap bahwa industri dan objek kegiatannya perumahan itu dari sisi distribusi, pajak dan sebagainya bisa lebih besar. Dan maka itu begitu mudah bupati mengalihkan fungsi lahan pertanian itu dijadikan lahan komersial. Ditata ruangnya dirubah menjadi area industri. Nah, ini yang sering terjadi konflik kan di situ. Nah ini akhirnya sekarang apa? Setelah situasi kondisi anomali cuaca dan sebagainya, ini masyarakat ini sekarang udah pada kebingungan, pemerintah juga kebingungan. Akhirnya cetak sawah ke sana kemari, konsepnya ada food estate dan sebagainya. Tapi kan tidak semudah itu. Karena untuk membangun area food estate itu kan harus jelas infrastrukturnya, irigasinya, jalan usaha taninya seperti apa, SDM-nya seperti apa, atau kemudian waduknya. Dan sekarang problemnya adalah air. Air itu hulu kita, hutan kita makin rusak. Itulah kami concern di Komisi 4 itu bahwa hutan dilestarikan karena penyangga. Penyangga ekologi, ekosistem adalah hutan. Sehingga hutan itu tetap harus dilestarikan karena disitulah serapan. Kalau tidak ada hutan, bagaimana ada air? Nah sekarang buktinya di daerah saya, Dapil 3 itu, Padi, Blora, Rembang, Gerobokan itu setiap hujan dikit banjir. Kemarin di Gerobokan itu sampai rel runtuh itu setiap saat itu air tidak bisa dikendalikan karena hutannya udah banyak gundul. Untuk pertambangan, untuk ada ya illegal mining, ada juga untuk pabrik semen dan sebagainya. Karena potensi ekonomi di lahan hutan itu luar biasa. Kalau di luar Jawa itu ada batu bara, ada mineral. Kalau di sini tuh ada boksit dan sebagainya. Ada bahan untuk pabrik semen. Itu makanya banyak sekali pabrik semen di Indonesia. Di Pulau Jawa. Di Blora ada, di Rembang ada, Tuban ada, Jember ada. Itu karena memang tanahnya itu mengandung semen, bahan baku untuk itu. Itu yang ingin kami kendalikan. Apalagi kemarin kan ada program bagi-bagi lahan itu kan juga sebagian banyak kawasan hutan yang dibagikan. Tidak ada tanaman tegakan itu dibagikan. Itu juga menambah cepatnya daripada kerusakan hutan kita, ekosistem kita. Nah ini Pak Prabowo ini kan lagi menggalakkan supaya stop import beras dan beliau juga sudah memerintahkan kepada Kementerian Pertanian supaya tidak dilakukan lagi import beras. Nah, Bapak lihat kira-kira ini optimis nggak? Soalnya kan anomali cuaca juga yang saat ini kan yang bertahun-tahun tuh selalu import, selalu kekurangan. Tiba-tiba ini bisa nggak benar-benar bisa sampai tanpa import ini bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri? Kalau saya sebagai sebagai politisi dan sebagai anak orang tani tadi ya, kita harus optimis. Sebetulnya petani kita itu Pak Edi ya, tanpa diberi subsidi, tanpa diberi apa-apa, hanya mereka itu ingin mendapatkan kemudahan dan aman dan keterjaminan harga. Ini kuncinya.
Harga ini kalau tiba-tiba panen harganya turun rugi kan? Nah, kacau itu problemnya di situ. Nah, ini sebetulnya yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu pertanyaan Pak Edi tadi yang terkait dengan masalah swasembada pangan ya tadi ya. Itu sebuah keniscayaan. Saya yakin bahwa itu bisa selama kita betul-betul punya roadmap yang jelas. Pertama, harapan saya adalah untuk menuju swasembada pangan itu kita tidak mengandalkan saja terhadap food estate tadi, tapi juga kita tidak bisa mengandalkan hanya untuk pencetakan sawah baru, tetapi justru lahan pertanian irigasi tadi yang existing itu diamankan dulu. Nah, dari situ kemudian nanti kita lihat kenapa kok produksinya menurun, kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kan ada faktor, Pak. Lahan itu kan kalau sudah terlampau lama menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia, itu kan unsur pH tanahnya, unsur hara tanah kan semakin rusak, semakin tidak sehat. Kalau unsur hara tanah itu di bawah 5%, itu mustahil bisa mendapatkan 5 ton. Panen yang besar. Sekarang ini hasil penelitian di Pulau Jawa itu udah banyak pH-nya yang merosot, kemudian juga banyak yang unsur hara tanahnya di bawah 3%, itu mustahil Pak Edi bisa menghasilkan di atas 5 ton. Kan harusnya idealnya kalau mau bagus tuh 7 sampai 8 ton. Nah, oleh karena itu ke depan itu adalah pengamanan lahan irigasi ini dan menerapkan sistem teknologi. Nah, oleh karena itu bukan ekstensifikasi tapi intensifikasi. Dan modernisasi. Modernisasi alat pertanian. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, sekarang rakyat itu kenapa anak-anak muda itu tidak mau bertani karena dianggap tidak menjanjikan dari aspek ekonomi. Yang saya khawatir Pak Edi adalah banyaknya orang-orang desa ini sawah dijual atau kemudian dipakai imigran ke luar negeri, ke Korea, ke Cina, menjadi pembantu rumah tangga. Karena itu lebih menjanjikan. Dan faktanya Pak Edi ya, di kampung saya itu orang-orang yang menjadi pekerja di luar negeri itu tingkat kejahatannya lebih tinggi. Bisa bangun rumah, bisa bangun ini, bisa karena gajinya besar. Bisa iuran bangun masjid di kampungnya bagus-bagus. Ini fakta. Ini yang saya khawatir. Kalau ini terus pemerintah tidak mengantisipasi ini, khawatir saya Indonesia ini sebuah negara yang cukup besar penduduknya, itu akan menghadapi problem yang serius mengenai masalah pangan. Karena warning daripada FAO waktu kami berkunjung di sana, dan ketika itu disampaikan bahwa PBB itu sudah merilis bahwa pangan itu bukan hak asasi manusia, dan penduduk dunia diberikan 2050 itu 9 miliar. Tapi sekarang kalau kita buka data itu melalui Google itu penduduk dunia sudah 9,7 miliar. Indonesia sekarang udah 275 dan diberikan 2030 itu katanya 300 juta. Artinya ada dua kebutuhan yang serius untuk negara besar itu ada energi dan pangan. Nah, energi pangan, makanya tidak salah Pak Prabowo itu kalau fokusnya adalah energi dan pangan, karena itu sangat fundamental. Krisis pangan itu bisa menimbulkan multiplier effect, multidimensi effect, jadi bisa krisis ekonomi, kepercayaan, dan akhirnya jatuhnya seorang rejim. Bung Karno jatuh karena krisis, Pak Harto juga begitu. Sekarang ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu semangat Pak Prabowo ini harus kita support, karena petani kita ini ada 30,4 juta manusia, itu yang diberdayakan. Hanya problemnya adalah bagaimana untuk tadi infrastruktur, harus ada pembagian sebetulnya. Kalau pemerintah mau adalah bagaimana pemerintah itu melibatkan stakeholder, pelaku-pelaku usaha itu dikumpulkan, atau kemudian sampai negara punya target seperti ini, saya minta kalian membantu negara. Ya, mengundang mereka, pemerintah bikin patokan harga, supaya petaninya itu tetap terjamin harganya. Harus pemerintah bisa menentukan satu harga bawah, itu keekonomisan itu supaya dengan harga itu petani sudah untung. Harga atas untuk menggantikan supaya tidak ada permainan antara pedagang itu sehingga konsumen terjamin. Itu satu hal. Kemudian dihidupkan kembali Bulog. Bulog itu hari kemarin Bulog masa lalu. Karena Bulog ini Pak Edi, banyak yang belum tahu di masyarakat. Bulog sekarang ini bukan seperti Bulog di era Orde Baru sebagai buffer stock dan penyangga harga. Tetapi Bulog sekarang ini adalah udah perum, harus komersial, harus cari untung. Sekarang Bulog itu ya jadi pedagang, Pak. Hanya dia melakukan tugas program bantuan pemerintah itu kalau ada penugasan. Kalau tidak ya nggak bisa.
Kan enggak ada kewajiban kan Bulog harus membeli gabah dari rakyat. Kalau ada penugasan. Oh. Kalau ada penugasan pemerintah. Kalau dengan Perum ini bisa bahaya, dia enggak harus Bahaya. penting dia nggak mau beli. Betul. Karena sekarang ini Bulog ini Pak, sebetulnya secara skala bisnis dia untung. Tetapi keuntungan itu hanya untuk membayar bunga di bank. Oh. Karena dia menggunakan bunga komersial. Kalau Pak Harto dulu kan ada alokasi. Nah oleh karena itu, ini bagus Pak Edi ya, pertanyaan ini menarik untuk disampaikan. Pak Prabowo sekarang udah minta Bulog dikembalikan seperti Bulog masa lalu. Sebagai buffer stock dan penyangga harga. Betul. Bahkan saya punya pemikiran, kenapa nggak digabung aja ya seperti konsep Pak Harto dulu, bahwa Bulog itu dijadikan Menteri Pangan dan Kabulog. Iya. Nah itu kan, ini kan ada program kebijakan. makan gratis kan. Nah itu mungkin Pak Edi bisa menggali nanti ke pakar-pakar yang lain untuk itu. Sehingga ke depan itu Bulog itu hanya bermitranya itu dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu konsentrasi saja di produksi. Dan di situ Kementerian Pertanian kalau bisa fokus dibagi dua. Kan ada menteri, ada wakil menteri. Iya. Ada wakil menteri yang membidangi masalah tanaman keras perkebunan. Itu digenjot untuk ekspor. Kemudian Pak Menterinya sebagai menteri utamanya konsentrasi untuk tanaman pangan. Kalau dua Pak, bisa balance Pak. Bisa balance. Kan Bapak tahu sendiri di kampung Bapak di Medan. Itu sejarahnya kan Medan itu kan bisa mengekspor tembakau. Iya, Pada waktu di Bremen kan ada kantor pemasaran bersama dan di Medan itu tembakau Deli. Sekarang udah nggak ada, ada lagi. Padahal kita cukai rokok itu sudah sampai 200 triliun sekarang ini. Bayangkan. Cengkeh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu belum yang lainnya. Nah, oleh karena itu ini yang harus didukung sepenuhnya. 3 gagasan penting Pak Prabowo itu ada energi, pangan dan Bulog ini. Itu kalau ini selesai Pak, insya Allah. Itu. Ya, termasuk juga selain beras tadi jagung juga ya. Ya, termasuk gula garam kan juga kan Prabowo mau stop import ini ya. Betul. Nah, stop import ini Pak, saya kalau memang kita serius, karena Indonesia ini mungkin karakternya bilang keberhasilan kita ini kan kita biasa kalau kita ada 2 keberanian yang harus kita ambil, dipaksa atau terpaksa, ya kan? Kalau terpaksa kemarin pada waktu pandemi, pandemi kemarin kan terjadi itu kan terpaksa karena negara-negara tidak membuka jalur ekspor impor. Bukti nggak ada orang kelaparan tuh. Iya, Nggak ada kan? Nggak ada kelaparan. Terus pemerintah harus kampanye. Bagaimana mengurangi konsumsi beras karena mengkonsumsi lain gitu ya. Nah, mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan itu kan berisiko bagi kesehatan. Ya, bisa gula dan kemudian di samping itu adalah untuk tadi bagaimana intensifikasi terus kemudian juga ada ini membuat produk pangan alternatif, substitusi pangan. Iya, betul. Dan membudayakan budaya makan lokal. Papua yang memang terbiasa makan sagu. Jawa Timur itu Madura yang biasa makan nasi jagung. Tapi proteinnya yang digenjot. Iya. Itu karbohidratnya kan bisa ganti-ganti macam-macam. Itu jadi harusnya seperti itu. Makanya saya gimana ya? Mungkin Pak Edi nanti melalui pakar lain ya kan. Pak Edi kan lebih leluasa ini menggali sana kanan kiri. Bagaimana kalau ke depan itu Indonesia ini digerakkan lagi untuk itu tadi melakukan apa yang kami sampaikan.